Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengar firman kehidupan di pagi hari ini, Jumat 18 Februari 2022, yang tertulis dalam Mazmur 143 ayat 8. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab padamulah ku angkat jiwaku. Demikian firman Tuhan. Tema firman kehidupan di pagi hari ini, percayalah hidupmu ada pada kasih setia Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, Mazmur Daud mengingatkan kita betapa pentingnya permohonan melalui doa, minta pertolongan dan pengajaran pada Tuhan. Di dalam Mazmur 143 ini diberitahukan kepada kita bahwa pemazmur dalam keadaan terjepit. Semangatnya sudah lemah, lesu dan sudah habis. Dan ia merasa ditinggalkan sendirian dalam keadaan hampir mati. Pemazmur memohon agar Tuhan mendengarkan seruannya karena ia percaya bahwa Tuhan itu adil dan setia. Pemazmur percaya bahwa demi keadilannya, Tuhan pasti akan menyelamatkan dirinya dari para musuh. Sebaliknya, para musuhnya akan dibinasakan. Ia ingat akan peristiwa-peristiwa masa lampau. Ingatan itulah yang menimbulkan keberanian baginya untuk merindukan uluran tangan Tuhan pada saat ia mengalami kesesakan. Pemazmur meminta agar Tuhan mengajarinya bagaimana hidup menurut petunjuk Tuhan, agar hidupnya berkenan kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Mengapa kasih setia Tuhan diperdengarkan pada waktu pagi? Hal ini menyangkut landasan hidup. Merasakan kasih setia Tuhan sangat penting dalam menjalani kehidupan sepanjang hari. Kasih setia Tuhanlah yang menjadikan mampu menjalani hidup dengan lebih berani. Saat tekanan melanda hidup kita, apapun permasalahan yang kita hadapi, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti mendengar doa kita dan menjawab pada waktunya. Kita perlu mendekatkan diri kepadanya, mematuhi kehendaknya, serta menantikan jawabannya dengan tetap bertekun dalam doa. Kita dapat merasakan kasih setia Tuhan pada waktu pagi. Pemazmur memohon agar ia dilepaskan dari segala tekanan dan kesesakan, bukanlah karena kebaikannya, melainkan karena kebaikan Allah semata. Pemazmur mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Allah. Ia pasrah pada kehendaknya. Ia rela menerima dan menempuh kehendak Tuhan. Kerelaan untuk melakukan kehendak Tuhan adalah buah dari percaya. Pemazmur memahami bahwa kehendak Allah lebih dari segala sesuatu. Ia ingin keluar dari krisis dan menginginkan Allah menuntunnya melewati hari-hari yang sukar. Pemazmur ingin dihidupkan kembali bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental, psikologis, dan spiritual. Ia perlu mendapat kesegaran dan kekuatan baru untuk hidup. Ia ingin hidupnya dibaharui, hanya kasih karunia-Nya yang dapat membaharui hidupnya. Pemazmur mengatakan bahwa ia akan mengangkat jiwanya kepada Tuhan, karena kepadanya diberikan Tuhan roh. Roh yang menggerakkan seluruh eksistensi kehidupannya, roh yang menghidupkan. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa berada di antara tubuh dan roh, maka manusia dapat menurunkan jiwanya ke tingkat tubuh atau mengangkatnya ke tingkat roh.
perilaku manusia yang menurunkan jiwanya ke tingkat tubuh adalah marah yang meledak hingga melakukan kekerasan. Jiwa turun ke tingkat tubuh, contoh perilaku manusia yang mengangkat jiwanya ke tingkat roh adalah Stefanus. Meskipun ia mendapat perlakuan kasar dari mahkamah agama Yahudi, dilempari batu sampai tewas, Stefanus mengangkat jiwanya ke tingkat roh, sehingga ia dapat berkata, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan kepada orang-orang yang menyakitinya, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Berdasarkan pengalaman Daud dalam Mazmur 143 ini, manusia perlu mengangkat jiwanya ke tingkat roh sehingga dapat memahami apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidupnya. Dengan mengangkat jiwa ke tingkat roh, bersatu dengan roh Tuhan akan membuat jiwa manusia bersuka cita. Dengan menyadari keberadaan tubuh, jiwa dan roh, kita akan mengalami suatu peristiwa. Kita dapat dengan cepat memutuskan apakah jiwa kita akan kita turunkan ke bawah, mengikuti keinginan tubuh, atau jiwa kita akan kita angkat ke atas, mengikuti kuasa Roh Kudus yang telah diberikan Yesus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu ya Tuhan, yang telah memperdengarkan kasih setia-Mu kepada kami di pagi hari ini. Sebab padamulah kami percaya, Engkaulah yang akan memberitahukan jalan yang harus kami tempuh dalam perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Berangkatkanlah kami untuk setiap aktivitas kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkaulah yang menuntun kami melalui Roh Kudus. Roh itulah yang memberi pengajaran kepada kami untuk setiap kegiatan, setiap aktivitas yang akan kami lakukan di dalam satu hari ini. Biarlah nama-Mu kami permuliakan, sebab Roh-Mu menuntun kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin.